Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Aini dengan NIM F1C1190053 dari R002. Nah, untuk video kali ini, yuk cari tahu lebih lanjut mengenai penyulingan ataupun sistem pengolahan minyak atsiri. Penyulingan sendiri menggunakan metode destilasi yang sudah ada sejak tahun 1000 loh, yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Avicenna atau Ibnu Sina. Minyak atsiri sendiri berasal dari tanaman obat ataupun tanaman aromatik. Lalu bagaimanakah cara destilasi ini secara sederhana? Mari kita perhatikan video berikut. Pada tabung yang di bawah diisi dengan air dan pada tabung yang di atas diisi dengan tanaman yang akan didestilasi, yang pada percobaan ini digunakan tanaman berupa daun pandan wangi. Kemudian dilakukan pemanasan. Lama-kelamaan akan terjadi penguapan dari dalam tabung antara kedua sampel yang berada di dalam tabung, yaitu air dan juga tanamannya. Kemudian uap dari dalam tabung tersebut selanjutnya akan bergerak menuju pendingin ataupun kondensor melalui pipa ataupun selang yang terhubung. Selanjutnya di dalam kondensor akan diubah kembali menjadi uap air. Namun dikarenakan uap air tersebut masih tercampur dengan minyak, maka minyak akan berada di bagian atas dan kemudian akan terpisah melalui kerannya masing-masing. Inilah yang akan kita sebut ataupun kita kenal dengan sebutan minyak atsiri. Nah, untuk percobaan kali ini tidak hanya dapat dilakukan di laboratorium saja, tetapi juga dapat dipraktekkan di rumah dengan menggunakan barang-barang yang ada ataupun dapat juga menggunakan barang bekas. Nah, bagaimanakah cara kerjanya? Mari kita tonton video berikut. Hal ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan agar tanaman tersebut lebih mudah untuk menguap. Kaleng yang digunakan pada percobaan ini terbuat dari besi agar dapat menghantarkan panas dari kompor maupun dari lilin dengan sangat baik, sehingga akan dapat terjadi penguapan akibat pemanasan yang terjadi. Untuk penambahan air sendiri diusahakan tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit, agar tanaman tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu terendam. Lubangi tutup dari kaleng tersebut sebagai tempat keluarnya selang penghubung yang akan dihubungkan ke kondensor.
Untuk kaleng bekas kedua diisi dengan menggunakan air dan juga es batu. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kaleng bekas yang kedua ini sebagai pendingin ataupun disebut juga dengan kondensor. Penguapan akan mulai terjadi ketika sampel telah mendidih. Diusahakan ketika menutup wadah sampel tersebut untuk sangat rapat agar tidak ada uap yang terbuang percuma. Kemudian uap tersebut akan terus berjalan melalui selang yang kemudian dialirkan dan terus bergerak menuju kondensor, yang selanjutnya dari kondensor tadi akan diubah menjadi uap air, yang kemudian akan keluar melalui selang yang terhubung dari kondensor tadi menuju mangkuk ataupun wadah yang dijadikan sebagai penampung dari destilat. Selama 30 menit pertama, tetesan yang timbul cukup cepat. Hanya berselang beberapa menit ataupun bahkan beberapa detik, satu tetesan akan disusul oleh tetesan lainnya. Dan hal tersebut akan terus terjadi secara konstan. Untuk 30 menit terakhir, dapat kita lihat bahwa tetesannya mulai melambat. Hanya beberapa tetes dalam beberapa menit terakhir. Untuk hasil akhirnya, dapat kita lihat bahwa didapatkan destilat berwarna bening yang merupakan campuran dari minyak atsiri dan juga air. Baiklah, sekian video serta penjelasan mengenai isolasi minyak atsiri. Semoga apapun yang teman-teman dapatkan dari video ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Saya Anissa Nurul Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.